Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alina Binarsasi Kirana, kelas 8C nomor urut 4. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang hukum Newton. Yang pertama ada hukum Newton 1. Kelembaman mempertahankan kedudukannya. Bunyi dari hukum Newton 1 adalah apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara itu, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan konstan. Apa sih artinya? Artinya, suatu benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak jika tidak ada gaya lain yang mempengaruhi. Benda yang didorong akan berhenti sendiri karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Selain itu, gaya yang ditimbulkan oleh bidang yang tidak licin atau gaya gesek akan mengurangi gaya yang ada pada benda yang bergerak pada bidang kasar. Inilah sebabnya mengapa benda yang didorong akan berhenti sendiri. Contohnya, pada saat akan memulai lari, seorang pelari akan mengalami hambatan udara yang lebih kecil daripada daya dorongnya, sehingga pelari tersebut bisa berakselerasi. Selanjutnya ada hukum Newton 2. Percepatan dipengaruhi oleh gaya dan massa. Bunyi dari hukum Newton 2 adalah percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja terhadapnya, tetapi berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja terhadapnya. Pengertiannya adalah gaya yang diberikan pada benda akan menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan kecepatan. Ketika gaya tersebut searah dengan gerak benda, kecepatannya akan bertambah, dan ketika gaya tersebut berlawanan dengan gerak benda, kecepatannya berkurang. Pada hukum Newton 2, terdapat rumus untuk mencari gaya, yaitu F sama dengan M dikali A. F adalah gaya yang memiliki satuan Newton, M adalah massa benda yang memiliki satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika dua orang mendorong meja, jika salah satu memberikan gaya yang lebih banyak dibanding orang yang satunya, tentunya meja yang diberikan dorongan yang paling kuat akan lebih cepat sampai dibandingkan dengan meja yang diberikan dorongan lebih kecil. Yang terakhir ada hukum Newton 3. Aksi reaksi. Bunyinya, setiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya terhadap benda lain, benda yang mendapat gaya akan memberikan gaya yang sama besarnya dengan gaya yang diterima dari benda pertama tetapi arahnya berlawanan. Artinya, setiap aksi berkonsekuensi memunculkan reaksi atau bisa dikatakan ada sebab dan akibat. Pemberian gaya sebab menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi reaksi saling berlawanan dan bekerja pada benda yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengambil contoh, yaitu menggunakan palu untuk memukul paku. Palu merupakan gaya aksi yang diberikan kepada paku. Sebagai reaksi terhadap pemukulan tersebut, paku memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah ke palu. Sekian penjelasan tentang hukum Newton dari saya, semoga dapat dimengerti dan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.